Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kuliah ya, yang bertopik tentang zoonotik nematodes, gitu ya. Kuliah hari ini jadi adik-adik mungkin sebelumnya kuliah 1-2 kali, bukan kuliah lanjutannya, gitu ya. Baiklah adik-adik, sebelum saya lanjutkan materi kuliahnya. Mungkin saya mau nanya dulu sama adik-adik. Kira-kira kalau misalnya dengan zoonotik nematodes itu di pikiran adik-adik itu apa yang adik-adik ketahui? Ada bisa jawab? Silakan. Ya, Rehan. Ya, silakan Rehan. Oh ya, oke, bagus sekali ya. Jadi Rehan mengaitkan zoonotik ini dengan penyakit parasit ya, yang ada kaitannya dari hewan, gitu ya. Oke, baik. Yang lain ada pendapat yang lain yang disampaikan? Ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa melihat video berikut ini ya. Lihat video, saya lihat. Nah, sesuatu ya, ini ada mata ya, tahu ya ini mata ya. Terus di rongga kamera ombak yang kecil ya, ini kan. Nah, cairan apa? Cairan pulmon aqueous ya. Tanpa ada makhluk hidup yang bergerak-gerak, gitu ya. Nah, kira apa tuh yang bergerak-gerak itu? Yang tahu? Kenapa ini cacing sampai sini ya? Jauh sekali perjalanannya sepertinya ya. Atau dia masuk dari bawah mata, masuk bawah mata, masuk bawah pulmon aqueous. Oke, baik ya. Nah, kita stop dulu ya. Jadi adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah capaiannya apa? Diharapkan adik-adik setelah mengikuti pembelajaran hari ini akan mampu menjelaskan tentang zoonotik nematodes secara komprehensif, gitu ya. Dan kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari ini, mahasiswa semester 1 Fakultas Kedokteran USU akan mampu pertama menjelaskan definisi dan karakteristik zoonotik nematodes, kedua menjelaskan epidemiologi, taksonomi, morfologi, kemudian siklus hidup dan juga pencegahan zoonotik nematodes. Dan pasti kita akan bahas tentang Toxophora sp. Ya. Nah, ini bahan kajian kita pada hari ini ada pengertian dan karakteristik zoonotik nematodes, epidemiologi Toxophora, taksonomi Toxophora, morfologi Toxophora, siklus hidup Toxophora, dan pencegahan infeksi Toxophora sp. Ya. Oke, nah dari sini ada mulai zoonosis ya. Apa itu zoonotik ya? Jadi kalau kita mau bahas tentang pengertian zoonotik nematodes, kita pelajari dulu apa itu zoonosis. Dulu ya, kita akan dulu zoonosis ya. Jadi zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, gitu ya. Penyebabnya macam-macam, bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit ya. Jadi nggak cuma parasit ya, bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit. Contohnya kalau virus apa? Contohnya kalau virus rabies.
Toksokara SP ya. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke zoonotic nematodes, kita pahami dulu apa zoonotic helminth ya. Zoonotic helminth itu cacing parasit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia gitu ya. Jadi termasuk jenis penyakit zoonosis gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya trichinosis yang disebabkan oleh Trichinella yang merupakan virus dari nematoda gitu ya. Kemudian ada penyakit sahiatit ya yang disebabkan oleh Echinococcus granulosus, itu virusnya daripada Cesnoda gitu ya, dari virus Cesnoda. Nah, kemudian ada baru kita lanjut ke zoonotic nematodes. Apa sih zoonotic nematodes gitu ya? Jadi itulah cacing parasit khususnya cacing gelang nematoda. Kalau tadi zoonotic helminth kan bisa cacing gelang, bisa cacing Cesnoda, bisa juga nematoda, bisa ya. Tapi kalau zoonotic nematodes khusus untuk spesies cacing yang dari gelang dan kelompok cacing gelang atau nematoda yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia ya. Contohnya seperti tadi Toxocara, genusnya nematoda, kelainan sebagainya Toxocara variasis ya. Oke, bagaimana cara penularannya? Bisa berbagai cara ya. Bisa kontak langsung. Contohnya misalnya menyentuh hewan yang terinfeksi atau kotorannya. Misalnya contohnya Toxocara. Toxocara itu kan ada melalui tinja kucing, tinja anjing ya. Kita misalnya pegang-pegang main-main anak-anak nggak sengaja pegang-pegang kayak kucing, pegang-pegang kayak anjing, ada yang main dia dikira ini coklat gitu ya. Salah-salah masuk mulut gitu ya, dikira ada coklat gitu ya. Itu bisa tertular gitu ya. Atau misalnya tidak langsung misalnya bersentuhan dengan tanah, air atau makanan yang terkontaminasi gitu ya. Itu ada istilahnya sebagai aja. Contohnya apa? Genus Ankylostoma. Contohnya Ankylostoma brasiliensis gitu ya. Itu kan bisa dari anjing, dari kucing ya, brasiliensis ya. Nah, itu kan kita kalau misalnya dia berada di tanah kan, kita nggak langsung dia bersentuhan sama anjing atau kucingnya, tapi kan itu latar belakangnya adanya di tanah. Gitu-gitu. Nanti kita bersentuhan, anak bersentuhan di tanah kan bisa tertular gitu ya. Kemudian ada juga konsumsi daging setengah matang. Contohnya adalah apa itu? Trichinella apa? Benar, kasih tali menyebabkan trichinosis. Biasa kalau konsumsi daging apa? Daging apa kira-kira? Daging babi yang tidak dimasak matang gitu ya. Nah, itu bisa ya. Nah, ini kita bisa lihat karakteristik ya. Jadi cukup banyak ya dari kelompok nematodes ini kita bisa lihat genusnya itu macam-macam ya, nggak cuma yang tadi ya, ada Capillaria ya, ada Toxocara, Anisakis, banyak ya kelompoknya gitu ya. Dan secara host reservoir ini bisa dilihat itu ada yang tikus, yang rodent, ada yang babi, ada yang kucing, ada yang anjing, ada yang ikan ya, ada yang pemakan ikan ya, mamalia laut, itu banyak sekali ya, bisa kita lihat sumbernya. Cara penularannya gimana ya? Nah, cara penularannya itu bisa dilihat di sini ya, cara penularannya itu di sini bisa lihat. Apakah kalian makan telur gitu ya, memakan yang lain embrio, atau misalnya melalui vektor juga bisa ya, vektor ya, vektor digigit oleh nyamuk gitu ya, contohnya Euralia gitu ya, atau digigit lalat bisa serta hitam ini ya, baru terus untuk Cercospora gitu, bisa macam-macam lain. Ini juga bisa dilihat jadi masing-masing daripada kelompok atau spesies cacing nematoda ini bisa menimbulkan masalah di berbagai sistem tergantung spesiesnya gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu tentang salah satu zoonotic nematodes yaitu Toxocara SP gitu ya. Nah, ini secara epidemiologi, jadi Toxocara SP ini memang cukup banyak ya, tersebar hampir di begitu banyak tempat ya seluruh dunia ini, karena dia hostnya adalah hewan domestik gitu ya, terutama anjing dan babi. Jadi sebarannya cukup luas tuh. Ada di Prancis, Austria, India, Jepang, Korea, China, Amerika Serikat, Brazil, termasuk Indonesia juga ya. Kemudian parasit ini metode khusus yang paling banyak terdapat di mana-mana ya, pada anjing dan kucing gitu ya. Nah, kalau kita tengok taksonominya, Toxocara canis ini taksonominya itu ordonya adalah Ascarida, familinya Toxocarinae, genusnya Toxocara, spesiesnya Toxocara canis ya. Jadi yang definitifnya itu ada anjing atau kali lainnya, bisa harimau ya, bisa
bangsa-bangsa Arif gitu. Nah, parasit ini kosmopolitan pada anjing, 20% pada anjing dewasa, tapi 50% pada anak anjing, terutama di Amerika Serikat tadi kemudiannya. Sedangkan infeksi paten lebih umum di antara anak anjing daripada anjing yang lebih tua. Ya, infeksi neonatal pada anak anjing bisa terjadi. Ya. Nah, berikutnya adalah habitatnya pada manusia, di hati dan organ visceral lainnya. Infeksinya terjadi secara tidak sengaja pada manusia. Jadi kasus yang paling banyak ya, kesukaran kasus yang paling banyak terjadi pada manusia, di mana kelainan yang ditimbulkan itu disebut dengan namanya visceral larva migrans. Ya, itu terjadi karena adanya migrasi larva spesies non manusia yang infeksi melalui jalur oral. Jadi kita saat infeksi di makan telur ya, yang sudah mengandung embrio ya, bersama larva saling 3X dan embrio. Nah, ini morfologi kesukaran manis. Nah, secara morfologi ini tidak bisa bedakan. Ya, hampir mirip ya. Secara kasar mata sebenarnya hampir mirip, bisa kita bedakan hampir mirip dengan Ascaris, spesies Ascaris gitu ya. Cuman bedanya lebih kecil. Biasanya itu ukuran seperti Ascaris muda gitu ya. Mana betinanya ukurannya 6,5 sampai 12 cm dan 6 sampai 6. Sedangkan Ascaris itu kalau dewasanya bisa sampai 20 cm kan. Jadi agak kecil gitu ya. Baik jantan maupun betina begitu dari yang menonjol, mereka mungkin sekitar alih menonjol pada jenis kelamin. Nah, yang khas itu pada kesukaran Ascaris itu servikal alih itu panjang dan sempit. Jadi dia hampir seperti lancet ya, panjang dan sempit ya. Telurnya bentuk lingkaran coklat muda dengan permukaan kecilan kecambang gelombang. Jadi kesannya kayak bola-bola kita lihat sekilas gitu ya. Telurnya berukuran 85 sampai 75 mikrometer. Nah, itu untuk dewasanya ya, persis seperti kalau sekilas kita nggak pakai helm untuk melihat bagian servikalnya, kita kesannya nggak bisa bedain ya sama Ascaris positoides, apalagi yang bentuk-bentuk yang masih muda, jadi kan ada kecilnya ya. Baru bisa kita bedakan, kita fokus untuk melihat bagian servikalnya ya. Kita akan nampak servikalnya, kita bisa melihat adanya hale ya, yang seperti sayap ya, seperti apa? Seperti sayap, karena halenya itu dia panjang dan sempit ya, sempit ya sehingga kesannya kayak lancet. Jadi ya. Nah, ini kita lihat videonya ada 3 ya, 14 ya. Nah, berikutnya adalah telurnya, kita bentuknya bulat ya. Kemudian jadi kita bisa lihat bentuk yang sudah infeksinya, yang sudah mengandung larva yang infeksinya gitu ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana proses ini telurnya akhirnya menetas ya, melepaskan larva stadium 3. Kalau kita mengenal bentuk yang infeksi dengan larva di saluran cerna gitu ya. Nah, berikutnya kesukaran hati. Nah, kesukaran hati ordernya adalah Ascarida, ordernya Kesukaridai dan kesukaran spesies kesukaran hati. Nah, untuk kesukaran hati sama-sama dengan istilahnya hati ya, maka yang definisinya adalah kucing ya, masih gampang. Atau kulit lainnya bisa serigala gitu ya, yang bangsa-bangsa kucing ya, seperti itu gitu ya. Kemudian banyak terdapat pada kesukaran harimau ya. Jadi gini, yang tadi yang hari itu bangsa anjing itu bangsa serigala. Jadi bisa serigala, bisa lepas segala macam. Kalau yang kayak ini bangsanya kucing itu bangsa harimau. Bisa harimau, bisa cerita ya, secara tadi ya. Tadi gitu ya. Nah, banyak terdapat pada kucing domestik dan kelompok felit gitu ya. Nah, anak kucing infeksi melalui rute transmamali gitu ya. Infeksi tidak sengaja pada manusia. Biasanya kasusnya lebih sedikit daripada kasus yang disebabkan oleh kesukaran manis. Ya. Menyebabkan juga sama setelah kami bilang sekarang bentuk
telur, gitu ya. Telur yang sudah infektif yang mengandung larva stadium 3, ya manusia bisa karena makan larva stadium 3 atau dia melalui makanan. Contohnya misalnya bisa saja telurnya terkontaminasi pada makanan yang dibawa sama lalat, gitu ya bisa, gitu ya. Atau misalnya makan paratenik host, itu kan ada apa? Ada bebek, ada kelinci, tapi kan nggak mungkin ya manusia makan kelinci mentah-mentah, gitu ya, atau makan bebek mentah-mentah ya. Pasti masih udah matang. Kalau bebek pasti nggak sama biji juga kalau makan mentah, ya, karena saking awalnya. Tapi yang mungkin kalau paratenik host itu disebutkan dengan ekstraksi itu apa kira-kira? Apa mas paratenik host? Ya, dia tidak berkembang. Dia hanya kembang aja tapi nggak berkembang, gitu ya. Mungkin paratenik host, gitu ya. Jadi larva stadium 3 yang ada pada paratenik host ini kalau seandainya ini dimakan sama si anjing, ya, atau dimakan sama kucing, maka dia akan nanti menyebabkan akan lepas lalu akan mengonsumsi khusus lalu akan beredar dalam tubuh si kucing atau anjing, gitu ya. Nah atau si anjing juga bisa, kucing anjing bisa juga dia terinfeksi dengan memakan telurnya sendiri atau telur dari anjing atau kucing yang lain yang mengandung larva stadium 3 ya, terinfeksi juga. Nah nanti di tubuh anjing itu siklusnya itu sebenarnya akan berlangsung seperti siklusnya akses multikoides. Pada siklus paru nanti masuk ke tenggorokan lalu masuk ke usus jadi dewasa ya, memproduksi telur dan segala macam. Nah kadang tapi pada anjing dewasa lebih seringnya itu dia nggak berkembang lebih lanjut dari dewasa. Jadi begitu dia masuk nanti ke paru-paru, dia nanti nggak balik lagi ke usus, malah dia sistem sirkulasi. Jadi bisa beredar kemana-mana, bisa sampai di hati, dia nggak ke paru-paru, dia gentayangan di hati, gitu ya. Sampai di paru-paru dia bisa gentayangan di paru-paru, sampai di jantung dia gentayangan di jantung, sampai ke otak dia gentayangan di otak, sampai ke mata, itu bisa ya. Sehingga larvanya itu dia positif pun bisa aja digentayangan kemana-mana, tetap berada di jaringan, gitu ya. Nah dan sebagian bisa juga dia nanti berkembang jadi bentuk dewasa, gitu ya. Jadi sebagian bisa bergentayangan, bisa dewasa, atau sebagian dorman larvanya itu nggak aktif, dorman aja. Dan kalau nggak masalah sih sama kucing sama anjing, gitu ya, aja dorman aja. Nah begitu anjing sama kucing ini hamil kalau anjing betina, gitu ya, maka si tadi yang toksokara itu tadi yang larvanya tadi yang dorman bisa jadi aktif kembali. Atau misalnya si anjing itu terinfeksi kembali dengan telur yang infektif ataupun larva dari paratenik host, maka si larva itu kan dia bergentayangan kemana-mana, dia masuk nanti dia akan menembus plasenta. Nah ketika berplasenta maka dia akan infeksi si janin dari dalam kandungan, maka terjadi nanti infeksi transplasenta, gitu ya.
Kalau misalnya anjingnya dewasa, kita bisa berikan per 6 bulan sekali saja, gitu ya. Oke, nah ini ada kasus ya, contoh kasus ya. Jadi seorang anak laki-laki usia 8 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata merah, gatal dan penglihatan kabur sejak 1 minggu yang lalu. Dari anamnesis didapatkan bahwa pasien punya riwayat sering bermain di tanah tanpa alas kaki. Kemudian dijumpai mata berhenti merah, jadi mata merah dan agak pucat putih bergerak dalam bola mata, gitu ya. Visusnya, ini ya apa ya? Visusnya menurun, pemeriksaan penunjang atau sorti terlihat gatal bergerak di dalam sumur, di cairan seperti dia dalam bola mata. Tes serologi positif antibodi terhadap tusuk ganas. Nah, saya mau nanya, kira-kira ada yang tahu nggak nih diagnosisnya apa? Kalau kita tes ini apa diagnosisnya? Toxoplasma. Oke, yang mana ada kan? Yang lebih tepat ya. Apa diagnosisnya? Ya, silakan. Ini tes serologinya positif antibodi terhadap tusuk ganas. Oke. Datanya kelainan mata yang dijumpai pada anak ini kira-kira apa diagnosisnya? Ada yang tahu? Ini mata ya. Ini dia dari cacing mata ya. Sini ya. Nah, kira-kira apa? Kelainannya. Diagnosisnya apa? Yang tahu? Karena lapisannya ada di mata, saya sebut okular. Karena dia larva, karena dia bermigrasi di situ disebut migrans. Jadi okular, larva migrans, ya. Kausanya apa? Kausanya tusuk ganas, ya. Ini salah satu kasus okular larva migrans, kausa tusuk ganas, gitu ya. Oke. Kalau saya mau nanya kira-kira bagaimana caranya si anak ini kemungkinan bisa terinfeksi? Jadi saya jawab bagaimana si anak ini bisa terinfeksi oleh tusuk ganas. Siapa bisa jawab? Ya silakan, Hasan. Tanpa alas kaki, jadi hubungannya bagaimana? Jadi ya, kalau kita lihat anak ini punya kebiasaan tanpa alas kaki di tanah, berarti anak punya perilaku hidup nggak sehat, nggak bersih, gitu ya. Di tanah main-main tanah, minyak kotor, itu berarti perilakunya nggak bersih ya. Kalau si anak ini bilangnya bersih, pasti kalau ke tanah itu pasti pakai alas kaki segala macam. Tapi perlu diingat, tusuk ganas ini tidak disebabkan oleh larva filariform, ya. Dia disebabkan oleh telur yang ada di tanah yang sudah infektif, yang tertelan, gitu ya. Jadi kadang-kadang pernyataannya menjebak ya, dikira ini tertularnya gara-gara apa filariform, padahal ini ke arah perilakunya yang tidak bersih, gitu ya. Sekarang ini kalau tidak bersih bisa tertular. Nah, kira-kira bagaimana cara mengedukasi orang tuanya agar supaya si anak ini ke depan tidak tertular lagi? Apa edukasi kita pada orang tuanya untuk mencegah anak kita terinfeksi lagi untuk sekarang? Ada yang bisa jawab? Ya silakan. Dan bersinar lagi. Ya, bagus sekali ya. Atau dia sih? Oh, bagus sekali Kanius, jawabannya benar sekali ya. Jadi memang yang pertama kita harus menerapkan hidup bersih ya. Nah, ya baik. Simpulannya ya. Sebenarnya hematologi merupakan spesies yang hilang yang bersifat zoonosis. Penularannya dapat dari melalui kontak langsung atau langsung dari daging dari masyarakat. Ya, kemudian spesies zoonosis hematologi sumber dari hewan domestik yang banyak dijumpai adalah tusuk ganas dan tusuk ganas. Lalu bersih dan pengobatan anak anjing dan kucing berperan penting kemudian di tusuk ganas.
kasih waktu bonus 5 menit ya. Bisa satu soal 1 menit ya. Bisa kasih waktu bonus 5 menit. Satu soal semuanya 5 menit. Dan mari kita akan ngobrolkan. Oke, baik, ada estimasi sudah bisa ditentukan. Jadi alhamdulillah sudah selesai kita pada hari ini ya, dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan wawasan menjadi tentang apa itu senam kematian setelah rasa spesies masuk alkohol dan biasa ya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Saya tadi belum jadi kesempatan dari pertanyaan. Saya yang mau bertanya. Ada lagi? Jelas tadi.